Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi para santri sekalian kelas 7 ya, yang semoga senantiasa dirahmati Allah, dan jangan lupa walaupun masih di rumah tetap selalu menjaga ibadahnya, dan jangan lupa kesehatannya tetap dijaga ya. Oke, untuk materi ini kita memasuki bab 4, yaitu suhu, pemuaian dan kalor ya. Oke, kalau sebelumnya kalian juga sudah membahas materi bagaimana ada zat, wujud zat ya, terkait dengan massa, jenis dan lain sebagainya. Sekarang kita mencoba membahas tentang suhu. Nanti ada juga pemuaian, ada juga kalor ya, terkait dengan panas, pengaruhnya panas dengan zat ya. Oke, ada beberapa KD yang harus kalian capai di sini. Yang pertama, diharapkan kalian bisa menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga stabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kemudian KD 4.4 ya, diharapkan kalian bisa melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Ya, oke. Adapun indikatornya ada menganalisis suhu, menganalisis pemuaian, kemudian ada konsep kalor, menganalisis konsep perpindahan kalor, dan mengaplikasikan konsep di atas dalam berbagai kehidupan ya, termasuk dalam hal ini mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada hewan dan manusia. Oke. Kemudian masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan suhu ya. Kita biasanya di zaman COVID ini, waktu kita masuk ke suatu tempat biasanya ada pengecekan suhu. Nah, di dalam tubuh kita pun punya suhu ya. Nah, artinya suhu ini harusnya tidak asing bagi kita ya, istilah suhu ya. Nah, suhu kalau dalam pengertiannya adalah ukuran derajat panas suatu benda ya. Jadi ukuran ini derajat panasnya itu tingkatnya seberapa ya, tinggi, rendah, atau sedang-sedang saja sesuai dengan keadaan normal ya. Dalam sistem internasional, suhu dinyatakan dalam satuan Kelvin dan diukur dengan termometer. Alat untuk mengukur suhu benda biasanya termometer ya, untuk benda. Kalau biasanya di era COVID ini pakainya adalah termogan ya, yang ditembak di dahi ataupun di tangan. Oke, jenis-jenis termometer adalah sebagai berikut. Ada 4 kalau dalam materi ini, yaitu termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin ya. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana skala suhu ya, jenis-jenis termometer dari 4 tadi, yang menggambarkan ada 4 skala suhu dari titik bawah atau titik rendahnya, titik beku kalau bisa saya katakan, hingga naik ke paling tinggi yaitu titik didih ya, atau titik tetap atas TA. Kalau tadi titik beku adalah titik tetap bawah atau TB. Nah, kita lihat yang Celcius memiliki titik beku atau titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius, sehingga skalanya adalah 100 sampai ke titik didih angka 100 derajat Celcius atau titik tetap atas ya. Dari 100 sampai ke 0 sehingga skalanya adalah 100 untuk termometer Celcius. Nah, untuk Fahrenheit agak berbeda dengan Celcius, yaitu memiliki titik tetap bawah atau TP 32 derajat Fahrenheit. Kemudian titik tetap atas atau titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit dengan memiliki skala 180 skala ya. Berbeda dengan Celcius tadi.
Kemudian yang Reaumur ya. Untuk termometer Reaumur itu memiliki skala 80, di mana titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya adalah 80 derajat Reaumur. Ya, oke. Kemudian yang Kelvin. Nah, Kelvin di sini memiliki angka yang agak tinggi ya. Namun skalanya sama dengan Celsius, yaitu 100 skala. Di mana titik tetap bawahnya adalah 273 Kelvin. Kemudian titik tetap atasnya adalah 373 Kelvin. Ya, ini adalah jenis-jenis termometer. Nah, kemudian terkait dengan perubahan suhu ya dari empat termometer tadi ya, antara derajat Kelvin, derajat Celcius, satunya ada derajat Reaumur ya, kemudian ada Fahrenheit ya. Ini ya, kita mulai dari konversi suhu dalam lingkup Kelvin dan Celcius dulu. Kita lihat ini adalah empat termometer yang tadi kita sebutkan. Kemudian kolom sebelah kanan, dua kolom sebelah kanan adalah perubahannya ya. Jadi kita baca dari Kelvin. Jika suhu Kelvin ini ingin diubah ke dalam bentuk Celcius, derajat Celcius, maka menggunakan rumus T Celcius. Ini T-nya adalah suhu, C-nya adalah kode termometernya ya, yaitu Celcius. Kalau K ya Kelvin. TC sama dengan TK atau derajat dalam Kelvin dikurangi 273. Kemudian dalam Kelvin, kemudian dalam Celcius menuju ke Kelvin ya, itu berbeda, yaitu TK atau derajat Kelvin sama dengan TC atau derajat Celcius plus 273 ya. Ini rumusnya. Kemudian Fahrenheit menuju ke Kelvin itu menggunakan rumus TK atau derajat Kelvin sama dengan 5/9 dikali kurung buka TF atau derajat Fahrenheit dikurangi 32 kurung tutup plus 273. Kemudian Fahrenheit menuju ke Celcius itu adalah TC sama dengan 5/9 kurung buka TF kurangi 32 kurung tutup. Kemudian yang Reaumur sama dengan TK atau derajat Kelvin ya. Reaumur menuju Kelvin yaitu TK sama dengan 5/4 kali TR. TR ini suhu Reaumur plus 273, maka akan diketahui suhu Kelvin. Kemudian suhu Reaumur menuju ke Celcius yang ingin diubah ke Celcius, maka TC sama dengan 5/4 kali suhu Reaumur atau TR. Ini adalah konversi suhu dari 4 termometer menuju Kelvin ataupun Celcius. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan 4 termometer tadi menuju ke Fahrenheit maupun ke Reaumur. Kita lihat yang pertama adalah Kelvin. Jika ingin mengubah Kelvin menjadi Fahrenheit, maka rumus yang digunakan adalah TF sama dengan 9/5 kurung buka TK kurangi 273 kurung tutup plus 32. Kemudian jika Kelvin ingin diubah menjadi ke Reaumur, maka rumusnya adalah TR sama dengan 4/5 kali kurung buka TK kurangi 273 kurung tutup. Kemudian Celcius ingin diubah menjadi Fahrenheit, maka rumusnya adalah TF sama dengan 9/5 kali TC plus 32. Kemudian jika Celcius ingin diubah menjadi Reaumur, maka rumusnya TR per 4/5 kali TC. Ya, kemudian Fahrenheit ingin diubah menjadi Reaumur, ya, maka rumusnya adalah TR sama dengan 4/9 kurung buka TF kurangi 32 kurung tutup. Dan Reaumur yang terakhir ingin diubah menjadi Fahrenheit, maka rumusnya adalah TF sama dengan 9/4 kurung buka TR plus 32 kurung tutup. Ini adalah konversi suhu dari 4
termometer tadi menuju ke Fahrenheit ataupun ke Reaumur. Ya, kemudian ada hubungan termometer Celsius dengan termometer Kelvin. Di sini bisa dilihat adalah titik atasnya 100 menuju ke 373, 0 menjadi 273, minus 273 menuju ke 0. Maka ada konversi satuan di sini, T derajat Celsius sama dengan suhu plus 273 K atau dalam derajat Kelvin. Kita bisa ambil contoh nih, contoh soal ya untuk pengubahan suhu ini. Diketahui suhu daerah pegunungan menunjukkan 20 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, berapa skala yang ditunjukkan? Ya, ini berarti ingin mengetahui skala Fahrenheit dengan hasil suhu yang diketahui adalah dalam Celcius, 20 Celcius. Kita bisa ditanyakan di sini adalah TF-nya ya. Maka bisa diselesaikan. TF menggunakan rumus pengubahan Celcius ke TF. Maka rumus TF-nya adalah 9/5 kali TC ya. Ini posisi dalam kurung plus 32. Kemudian TF-nya adalah 9/5 kali TC tadi diketahui di soal adalah 20 derajat Celcius, maka di sini langsung dimasukkan 20 derajat Celcius plus 32 dari rumus. Maka jika dioperasionalkan dari perhitungan ini, maka dihasilkan 36 plus 32, maka TF dihasilkan adalah 68 derajat Fahrenheit. Jadi skala pada termometer Fahrenheit menunjukkan adalah 68 derajat Celcius. Jika di Celcius adalah 20, maka di Fahrenheit adalah 68 derajat Celcius. Ini adalah salah satu contoh soalnya. Kemudian masuk ke pemuaian ya. Jadi apa sih pemuaian itu? Ya, jadi kadang kita juga mendengar ini benda memuai. Kalau di benda di sekitar kita bisa saya contohkan kabel listrik ya, yang di pinggir jalan itu kenapa dibuat menggantung ya, tidak lurus ya, kenceng tapi agak kendor. Kemudian ada juga rel kereta yang sebenarnya antar sambungannya itu ada jarak. Nah, itu ada terkaitan dengan pemuaian. Nah, kita ambil pengertiannya di sini, di mana pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar menjadi lebih luas, atau berubah menjadi volumenya yang lebih besar, sehingga ini terjadi karena adanya panas ya, atau kalor yang diterima oleh suatu zat atau benda tadi. Ya, ini ilustrasinya di mana benda ini benda padat bisa dipanaskan dengan api, atau benda cair nanti bisa dipanaskan ya. Gambaran dari pemuaian sendiri kita bisa lihat di gambar atau di penjelasan di sini. Kita lihat di gambar ada sebuah molekul-molekul atau ya molekul-molekul dari benda zat padat yang semulanya rapat, karena diberi panas, kemudian ini diberi panas, kena panas, maka benda itu akan menjadi lebih memuai atau menjadi lebar karena adanya pergerakan molekul. Ini di sini bisa dilihat gambarnya. Maka bisa dilihat penjelasan di sini bahwa setiap benda terdiri dari beberapa molekul ya. Jadi seperti ilustrasi gambar ini tadi, pada benda padat molekul bisa bergetar ya. Ketika benda padat dipanaskan, getaran molekul itu akan semakin cepat ya, bergerak getarnya semakin cepat, sehingga molekul-molekul tersebut bergerak sedikit demi sedikit menjauh satu sama lain. Yang tadinya berdekatan, karena ada getaran yang lebih cepat, maka seolah-olah akan menjauh dari satu sama lain antar molekul tadi ya. Kalau ini dilihat dari dalam. Jika dilihat dari luar, kita melihat benda itu dari luar, benda tersebut akan terlihat seperti bertambah ukuran ya, karena molekul-molekul yang semakin menjauh tadi. Ya, gambaran inilah yang disebut dengan pemuaian. Ya, ini adalah gambarnya, ilustrasinya. Oke, kemudian lanjut ke macam-macam pemuaian. Nah, pemuaian di sini ternyata tergantung zatnya, karena dalam
Kalau kita mempelajari materi yang sebelumnya ada zat dan wujud zat, itu kan zat itu sendiri ada 3 macam, zat padat, zat cair, dan gas. Maka pemuaian di sini juga melingkupi 3 zat tadi, zat padat, zat cair, dan gas. Kita bisa lihat jenis pemuaian yang pertama adalah pemuaian zat padat. Ini terkait dengan 3 macam juga, yaitu pemuaian dari segi panjang, pemuaian dari segi luas, dan pemuaian dari segi volume. Ya. Nah, ini bisa lihat yang pertama adalah pemuaian panjang dari zat padat. Pemuaian panjang ini terkait dengan bertambah panjangnya ketika benda itu terkena panas, ya. Jadi bertambah panjang, ya, bisa dikatakan bertambah panjang ukurannya. Kalau bisa digambar ini adalah ada benda padat dengan panjang sekian. Kemudian setelah diberi panas atau mengalami pemuaian, maka ada pertambahan panjang menjadi sekian, ya, jadi titik arah panah ini. Sehingga kalau disimbolkan dalam sebuah rumus, ini pertambahan panjang adalah delta L atau perubahan panjang. L0 adalah panjang mula-mula atau panjang awal. LT itu adalah didapatkan panjang akhir setelah memuai. Nah, kalau bisa kita lihat rumusnya adalah LT untuk mengukur panjang terakhir itu adalah LT sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa kali delta T atau perubahan T atau perubahan suhunya, kemudian kurung tutup, ya. Jika ingin mengetahui pertambahan muai atau berapa sih panjang pemuaiannya dari panjang awal dan akhir, maka menggunakan rumus delta L atau perubahan panjang sama dengan alfa L0, ya, L0 ini L panjang awal dikali delta T perubahan suhu atau perubahan T-nya, ya, ini. Jadi ada 2 rumus untuk mengetahui panjang akhir dan perubahan muai. Penjelasannya bisa kalian simak di bawahnya, ya. AL perubahan panjang, del alfa adalah koefisien muai panjang, L0 adalah panjang mula-mula, delta T adalah perubahan suhu, dan LT adalah panjang benda yang setelah mengalami kenaikan suhu sehingga bertambah panjang. Kemudian ada koefisien muai panjang. Nah, ini terkait dengan zat-zat yang tergantung zat-zatnya masing-masing yang mengalami memuai. Ada beberapa zat yang memiliki koefisien muai panjangnya, ya, atau alfanya, ya. Ini kalau aluminium sekian 0,000024 sampai seterusnya sehingga tembaga. Jadi mengalami beda-beda setiap zat, ya, terkait dengan muai panjang, koefisien muai panjang. Kemudian kita bisa lihat yang kedua adalah muai luas. Kalau setelah tadi muai panjang, kita masuk ke muai luas, ya. Muai luas di sini gambarannya seperti pada gambar ini. Ada luas awal, ya, LA0 ini segini, sekotak segini. Ketika benda mengalami pemuaian, otomatis menjadi lebih besar, ya. Maka luasnya ternyata lebih lebar ini, sehingga didapatkan AT atau luas akhir, ya, AT di sini. Nah, rumus yang digunakan adalah untuk mengetahui perubahan luasnya atau delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T, ya, perubahan suhu delta T. Kemudian untuk mengetahui luas akhir, maka AT sama dengan A0 kurung buka 1 plus beta kali delta T atau perubahan suhu. Penjelasannya bisa dilihat di bawahnya adalah delta A adalah perubahan luas, beta adalah koefisien muai luas, delta 0 alfa 0 adalah luas mula-mula, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang selanjutnya ada muai luas, ya. Ini masih terkait dengan pemuaian zat padat. Muai volume, ya, muai volume yang ketiga, ya. Jadi muai volume ini bertambahnya volume suatu benda, ya. Dikatakan di gambar ini terdapat V0 adalah volume awal.
Kemudian ada perubahan nih, ada balok yang di sini dengan perubahan tambahnya menjadi lebih besar, ini mengalami pemuaian volume. Disimbolkan adalah VT ya. AV ini adalah perubahan muai volumenya, delta V. Dirumuskan, maka untuk mengetahui perubahan volume delta V sama dengan koefisien muai luas ini ya, simbol koefisiennya di sini kali V0 kali delta T perubahan suhu. Sedangkan untuk mengetahui volume akhir dari suatu benda ketika dipanaskan, maka dirumuskan VT sama dengan V0 kurung buka 1 plus muai koefisien muai luas ya, ini kali delta T ya. Ini adalah muai volume. Ya, itu terkait dengan pemuaian zat padat ya. Kemudian kita masuk ke pemuaian pada zat cair, di mana pemuaian zat cair ini lebih bebas dibandingkan dengan zat padat, otomatis karena molekulnya itu lebih renggang dari zat cair. Molekul zat cair itu lebih renggang dibanding zat padat tentunya. Maka bisa dirumuskan di sini adalah untuk mengetahui perubahan volume ya, dari zat cair, maka sama dengan koefisien muai luas kali V0 kali delta T. Atau untuk mengetahui volume akhirnya adalah VT sama dengan V0 kurung buka 1 plus koefisien kali delta T. Ini pemuaian zat cair. Kemudian massa jenis zat cair. Nah, ini ada untuk mengetahui bagaimana massa jenis zat cair, yaitu P0 sama dengan M per V0 ya. Rumusnya seperti ini ya. Atau bisa disebutkan dengan rumus lain seperti ini, P sama dengan M per VT atau sama dengan juga M per V0 kali 1 plus koefisien kali delta T. Ini kalau kita hubungkan antara massa jenis zat cair dengan pemuaian zat cair tadi ya, rumus pemuaian zat cair tadi. Sehingga P-nya P atau massa jenisnya adalah P0 per, bisa ditulis P0 per 1 plus koefisien kali delta T. Kemudian ada koefisien muai volume. Nah, ini ada beberapa zat yang berbeda, ada aseton, parafin, alkohol, raksa, dan gliserin. Ini adalah zat cair ya, terkait zat cair. Maka koefisien muai volumenya adalah berbeda-beda ya, ini ya. Oke, berbeda-beda, ada yang 0,0150 dan lain sebagainya sampai 0,0005. Bisa kalian cermati. Kemudian itu materi untuk pertama yang bisa disampaikan ya. Untuk materi ini saya berkolaborasi dengan Ustazah Diah ya, selaku pengampu IPA di Akhwat ya. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.